Untuk mengetahui secara mendalam, telah hadir di studio Adi TV Direktur Komersial Pertamedika IHC Dr. Harmeni Wijaya. Terima kasih dok sudah hadir di studio kita di PIK 2. Luar biasa, perjalanannya aman ya tadi ya sini? Oh ya, sure. Sure, aman. Apa pendapat Anda terhadap fasilitas kesehatan di tanah air yang pertama? Itu yang saya ingin langsung tanyakan kepada Anda. So, bila kita melihat data ya 5 tahun terakhir, untuk jumlah hospitals di Indonesia sebenarnya terdapat peningkatan signifikan untuk jumlah rumah sakit di Indonesia, maybe roughly 15% ya, 15% dari 5 tahun yang lalu. Tapi bila kita gali lebih dalam sebenarnya peningkatan jumlah rumah sakit ini terutama terjadi di daerah-daerah dengan populasi dan ekonomi yang tinggi. Jadi memang challenge itu tetap ada. Bagaimana masyarakat Indonesia terutama di daerah terpencil itu tetap memiliki kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang baik di Indonesia. Menarik ketika Anda menyebutkan bahwa terkonsentrasi pada kota-kota besar, bisa dikatakan seperti itu ya. Lantas apa saja kontribusi Pertamedika IHC dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ini di tengah tentu tantangannya masih banyak ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Republik Indonesia, dok? Ya, jadi IHC ini kan dibangun dengan visi untuk ketahanan kesehatan nasional ya di Indonesia. Jadi kita sebagai big chain hospital, of course memiliki tanggung jawab untuk melayani dan memastikan bagaimana seluruh masyarakat di Indonesia itu memiliki akses yang sama dan merata untuk layanan kesehatan yang terstandarisasi. Mungkin contoh konkret nyata dari kontribusi IHC untuk Indonesia adalah bagaimana 3 dari rumah sakit kita berhasil mendapatkan penghargaan internasional dari USAID dan juga Kementerian Kesehatan of course terkait bagaimana kita mengeliminasi TBC ya, tuberculosis in Indonesia gitu, which is mungkin di rumah sakit lain sudah tidak digalakkan lagi, tapi kita masih tetap concern di situ. Di samping juga ketahanan nasional itu kita sudah mulai berusaha mengcapture orang-orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan terstandarisasi internasional. Jadi memang di awal tahun depan ya, quarter 1 2025, kita akan segera membuka Bali International Hospital untuk meng-capture market. Oke, jadi memang dengan tentu penghargaan yang sudah diberikan dari instansi luar negeri dan juga Kementerian Kesehatan, fokus juga di TBC dan masih fokus di mana Indonesia masih terkonsentrasi dan fokus akan penyakit hal tersebut, dok? Oh masih terutama ya itu tadi karena memang populasi rumah sakit di Indonesia itu paling besar di daerah-daerah perkotaan gitu yang dengan mungkin beberapa dari rumah sakit kan memang very commercialized ya. Jadi memang masyarakat di daerah terpencil itu masih sangat banyak yang terkena TBC dan kita selalu align dengan program pemerintah. That's why eliminasi TBC ini salah satu fokus kita untuk align dengan pemerintah. Di samping itu juga karena kita sangat kuat di layanan promotif dan preventive care gitu. Kita juga banyak memberikan kepada masyarakat yang kurang beruntung apa sih rasanya memiliki medical check up atau MCO bersama IHC. Dan menarik juga tadi Anda menyebutkan bahwa kita ketika nyari rumah sakit bagus orang larinya ke luar negeri. Dan orang ketika tahu sebetulnya Pertamedika IHC ini sudah terakreditasi luar biasa, harusnya ngapain keluar negeri kalau di sini sudah terfasilitasi begitu ya, dok? Ya, exactly. Baik, apa aspek sebetulnya layanan kesehatan dalam membangun kolaborasi ekosistem bidang usaha kesehatan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional kita, dok? Apa itu ekosistem kesehatan ya? Kita akan melihat kolaborasi yang kuat antara institusi kesehatan itu sendiri, terus pemerintah, sektor swasta dan akademisi atau mungkin dari pendidikan ya gitu. Jadi di sini sudah berjalan sangat baik di IHC ya. Jadi IHC dengan pemerintah sudah bekerja sama terutama dengan perusahaan-perusahaan pemerintah untuk memastikan bahwa supply chain kita itu kuat gitu. Terus dengan sektor swasta mungkin kita lebih banyak bekerja sama dengan private insurance, private corporate untuk memberikan benefit-benefit, keuntungan-keuntungan bagi mereka untuk bisa mendeliver layanan kesehatan yang memang sangat baik. Nah, untuk akademisi sendiri mungkin lebih kepada peningkatan capability building ya. Terus bagaimana kita memastikan SDM kita itu selalu terupdate dengan global standard, juga
unggulan dari skillful doctors yang harus ada di Indonesia. Dok, tadi Anda juga menyebutkan bahwa selalu promotif dan preventif dan juga membantu lapisan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini juga menarik karena tadi akses sendiri ya yang kurang didapatkan Iya, di kota-kota kecil. Bagaimana sebetulnya Pertamedika IHC ini benar-benar juga ada fokus di situ, tapi di sisi lain juga kita harus memikirkan bahwa bagaimana ini still a business begitu ya? Iya, iya. Bisa dielaborasi? Ya, jadi given our locations ya, gitu, kita itu tersebar mulai dari Aceh hingga Papua gitu, dan memang terutama di lokasi-lokasi ada Pertamina, because we were born from the Pertamina hospitals, right, gitu. Dan di situ kita sangat banyak melayani masyarakat setempat, which is not necessarily economically good ya, gitu. Tapi memang ada sisi-sisi dari ada sisi-sisi subsidis ya dari rumah sakit lain yang memang harus membantu rumah sakit satellite ini. Jadi kita punya sistem hub and spoke. Bagaimana rumah sakit yang besar ini menjadi pengampu rumah sakit di bawahnya, baik dari segi pelayanan maupun dari segi finansial. Jadi semua berjalan dengan baik. Dok, sebelum jeda saya ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana sepak terjang Pertamedika IHC terhadap bisnis healthcare di Indonesia? Kita terus berkembang ya, menjadi market leader terutama untuk layanan OHIH ya, which is Occupational Health and Industrial Hygiene. Itu memang kita masih market leader di situ. Bagaimana kita terbukti dengan Pertamina sebagai captive market kita yang pertama kali ada di kita itu terbukti meningkatkan kesehatan of course dan juga kesejahteraan dari para employees ini yang pada akhirnya juga akan meningkatkan produktivitas dari karyawan itu sendiri of course dan juga dari perusahaan yang menaungi karyawan. Luar biasa, karena saya tidak lupa tadi saat kita ketemu juga IHC Pertamedika adalah berjasa bagi kesembuhan saya saat COVID. Kita akan jeda terlebih dahulu dokter, usaha jeda pemirsa tetap bersama kami, Investor Daily Talk akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Investor Daily Talk dan kita masih bersama Direktur Komersial Pertamedika IHC, Dr. Harmeni Wijaya. Dok, tadi kita sudah ngobrol banyak. Nah, sekarang ngobrolin bisnis nih. Peta bisnis dan ekspansi rumah sakit kini kan semakin kompleks ya dok ya. Lantas bagaimana sih Pertamedika ini dapat struggling dari bisnis kesehatan di Indonesia ini? Ya, mungkin kami memiliki kerjasama kolaboratif strategis ya. Mungkin yang paling terbaru adalah strategic partner kami, Swire Pacific, yang memang sangat well known dan juga well established in a global scale gitu. Dan di samping itu juga kita memiliki kolaborasi strategis dengan let's say Mayo Clinic, Sing Health gitu, untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang kita miliki itu confident untuk memberikan sebuah layanan kesehatan dengan standar internasional gitu. Di samping itu juga kita sedang menggalakkan efisiensi operasional gitu ya, dan juga mungkin penerapan teknologi supaya kita lebih agile dan menjaga daya saing kita. Menarik, penerapan teknologi, berarti teknologi selain memang SDM yang terupdate juga dong teknologi yang di rumah sakit? Ya, seperti teknologi untuk of course menjamin pelayanan seperti telemedicine gitu. Terus electronic medical record gitu, itu sudah ada di kita gitu. Di samping juga seperti omnichannel, bagaimana memudahkan masyarakat untuk bisa berkonsultasi atau membuat appointment dengan dokter kita, itu juga sudah tersedia di IHC. Di samping itu mungkin yang baru saja kita adopt adalah sistem ERP ya gitu, untuk memastikan bahwa bisnis kita selalu di backup oleh data backed decision making. Luar biasa, berarti memang kemudahan-kemudahan terus dihadirkan untuk para pasien atau customer begitu. Seiring berkembangnya industri kesehatan dok, apa sih yang menjadi layanan kesehatan keunggulan dari IHC Pertamedika ini? Di samping semua yang tadi sudah kita bahas, pasti ada lagi yang belum disampaikan nih. So basically kita punya 4 pillars ya, 4 pillars for our Center of Excellence. Mungkin untuk lebih mudah mengingat, kita memiliki Kongo ya. Which is cardiology, oncology, neurology, gastroenterology, and orthopedi. Jadi
karena kita memiliki lebih dari 36 hospitals gitu, kita ada klasifikasi rumah sakit kami. Jadi seperti flagship hospital kami itu akan berpatokan pada 4 pillars ini ya. Gitu. Tapi untuk rumah sakit moderate maupun satellite gitu, itu biasanya mereka memiliki ya mereka harus adaptif ya. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menganalisa apa sih local needs atau kebutuhan masyarakat setempat ya, di mana rumah sakit kita berada. Misalnya seperti di Jawa Timur, kita memiliki rumah sakit Bakti Husada ya, which is their strength service is actually geriatric ya. Jadi layanan untuk masyarakat geriatrik itu sangat maju di Bakti Husada Hospital. Oke, nah balik lagi ke teknologi yang untuk mendukung perkembangan bisnis kesehatan ini. Apalagi sih yang belum diketahui oleh para pemirsa di Investor Daily Talk ini? Sebetulnya tadi kan ada yang flagship juga, ada yang memang di luar itu begitu. Apakah pengaplikasian teknologi ini juga menyulitkan atau malah sebetulnya memudahkan gitu segala prosesnya? Jadi itu sebenarnya memudahkan, tapi juga challenging untuk kita ya, karena pemerintah itu kan sebenarnya maunya seluruh rumah sakit BUMN itu berada under IHC ya, atau IHC. Tapi kan not necessarily mereka ini langsung berada di bawah kita gitu. Ada integrasi sistem di situ, ada digitalisasi yang harus seragam di situ gitu. Most importantly mungkin dengan kita memiliki Bali International Hospital, banyak sekali teknologi digitalisasi yang we have to keep up with international standard ya gitu. Jadi inovasi-inovasi yang selama ini mungkin kita masih konservatif, belum berani adopt gitu. Kita harus mulai adopt untuk Bali International Hospital ini, karena kalau enggak kita tidak akan menjadi sebuah rumah sakit yang comparable gitu, which is kita memang harus bersaing dengan global hospitals ya. Di mana juga hal itu juga memang selalu gradually dilakukan begitu ya, untuk melakukan update begitu dan lain sebagainya. Nah, berbicara seperti challenging ini sendiri sebetulnya dari segi bisnisnya seperti apa, dengan tentu investasi yang luar biasa, tapi tentu juga returnnya juga harus ingin dicapai begitu. Bagaimana dok? Ya, jadi we are so lucky that we are always supported by the government ya. Gitu. Jadi untuk memastikan bisnis itu sustainable gitu, kita of course ada strategi-strategi bagaimana memastikan bisnis itu memiliki komersialisasi yang tepat gitu ya. Di samping juga memang seperti yang saya bilang tadi, optimalisasi operasional itu sangat penting gitu. Di samping juga mungkin kita harus support juga terkait sustainability secara ESG ya. Oke, sustainability secara ESG. Nah, apa kunci sukses Pertamedica IHC sebagai rumah sakit modern dalam menjaga layanan kepada masyarakat dengan penunjang medis yang berkompeten ini? Ya, jadi mungkin kesuksesan kita adalah we are very patient centric ya, sangat ramah pasien lah ya istilahnya gitu. Di samping juga layanan kita sudah sangat baik gitu. Kita memastikan ada continuous improvement program di IHC sendiri, baik untuk nakes maupun untuk SDM gitu. Jadi program-program untuk meningkatkan capability dari our human resources itu menjadi salah satu fokus inisiatif kita di IHC ya. Jadi human resource-nya ini seperti yang Anda sebutkan juga, selain memang tenaga medisnya tentu pasti tenaga operasional, manajemen dan lain sebagainya, termasuk Anda juga ya just on board ya. Bagaimana terkait SDM ini yang menjadi unggulan? Tentu orang ketika ingin berkunjung ke rumah sakit pasti melihat tenaga medisnya siapa ya gitu ya, apakah bereputasi dan lain sebagainya. Bagaimana strategi tersebut dok? Ya, mungkin untuk rumah sakit kita yang berada cenderung sentral dan dengan aksesibilitas yang mudah, itu mungkin lebih mudah juga kita untuk menyediakan dokter-dokter ini. Challenge-nya adalah untuk rumah sakit kita di daerah remote atau terpencil. On the other hand, we have to serve the public, right? Tapi memang pengadaan dokter-dokter ini salah satu challenge sendiri untuk kita. Jadi yang kita lakukan adalah internally kita melakukan pendidikan kepada dokter-dokter kita ya, karena menawarkan di Indonesia sangat susah untuk menawarkan sebuah posisi dokter fungsional di daerah terpencil kepada
even fresh graduate dari university yang spesialisasi baru gitu. Karena memang ya kita tahu fasilitas di daerah terpencil itu kan susah ya. Ya, aksesnya juga. Saya masih penasaran nih tentang SDM tenaga medisnya. Rekrutmennya seperti apa sih dok? Dengan terkait tentu menjaga kualitas dengan tentu dari kacamata komersial yang dokter emban begitu. Bagaimana? Ya untuk rekrutmen sendiri, of course it's under human capital ya. Tapi as far as I know, jadi rekrutmen antara of course international hospital sama local hospital itu beda ya. Ada kriteria standar baik di local hospital maupun international hospital gitu. Jadi untuk international hospital sendiri secara manpower maupun dari medical professionalsnya itu they are actually capable untuk rekrut overseas doctors, terus ada diaspora doctors, which is actually Indonesians yang sudah lama praktik di luar negeri dan mungkin kita tarik kembali untuk berpraktik di Indonesia gitu. Tapi untuk lokal we pretty much follow the industrial standard gitu ya. Jadi memang kita utamakan bakat-bakat lokal ya yang baik gitu. Mungkin kita bisa menyekolahkan mereka ke luar negeri untuk lebih adaptif ya, bisnis yang lebih adaptif gitu. Semua dari lokal karena memang untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional itu sendiri. Dok, ditahan dulu, kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya Iqbal Suitamihaja di Investor Daily Talk dengan Direktur Komersial Pertamedika IHC, Dr. Harmene Wijaya. Kita lanjutkan. Waktunya tidak terasa nih kalau ngobrol sama dokter, ngomongin bisnis kesehatan dan juga bagaimana servis bisnis kesehatan dari Pertamedika IHC ini terasa ringan sekali dok. Dok, di segmen ini saya ingin bertanya sebetulnya bagaimana cara mengoptimalkan kinerja untuk keberlanjutan kontribusi perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Karena memang tentu kita melihat kinerja kan per tahun atau per periode, tapi jangka panjang dari kacamata Anda sebagai komersial. Ya, so untuk memiliki sustainability ya, of course dari rumah sakit secara business wise untuk jangka panjang itu, of course we have to be agile and resilience gitu ya. Kita harus sangat-sangat adaptif untuk mengcapture apa sih yang dibutuhkan masyarakat Indonesia gitu. Apa sih tren pengobatan terkini gitu. Fasilitas atau layanan seperti apa sih yang sekarang sedang emerging di baik di nasional maupun internasional. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita capture gitu. Secondly, kita memang harus align dengan visi pemerintah juga ya gitu. Jadi pemerintah arahnya kemana, apalagi kita sebagai holding rumah sakit BUMN gitu, we of course align pretty much closely with the government, right? Jadi arah pemerintah seperti apa, misalnya pemerintah sekarang itu kan lebih memfokuskan kepada medical check up, which is preventive care gitu. Terus bagaimana TBC tetap harus dieradikasi gitu. Itu yang masih sejalan dengan kita. Menarik ketika berbicara tren, apa aja sih nih servis yang disediakan Pertamedika IHC ini yang sesuai tren dan nggak perlu cari di tempat lain, hanya di IHC? Iya, jadi seperti oncology care atau layanan kanker gitu, radioterapi itu sudah diterapkan di IHC ya gitu. Jadi beberapa rumah sakit kita memiliki layanan radioterapi yang sangat advance. Terus yang kedua mungkin minimal invasive procedures ya gitu. Bagaimana sebuah diagnosis atau case penyakit dari pasien yang maybe back then zaman dulu itu harus dioperasi let's say laparoskopi gitu panjang gitu. Sekarang itu bisa dilakukan secara minimal invasive, which is pasien jadi have shorter length of stay gitu, masa durasi tinggalnya di rumah sakit jauh lebih singkat gitu. Nyerinya juga, ambang nyerinya juga jadi lebih tinggi, pasien tidak merasa kesakitan ya, karena memang very minimally invasive procedures. Adaptif itu sendiri ya dok, bagaimana kita melihat masyarakat atau pasien-pasien ini butuhnya apa dan maunya seperti apa. Shorter stay duration juga penting, karena kita suka bosan ya di rumah sakit. Teknologi kedokteran itu berkembang sangat pesat sih. We already started implement AI, right? Jadi, seperti apa itu? Boleh diceritakan sedikit? Jadi AI itu seperti artificial intelligence yang bisa mengassist dokter kita untuk menegakkan diagnosis yang setepat-tepatnya. Gitu. Memang ekspertise dokter tetap dibutuhkan ya, cuma at least
this AI misalnya dari let's say dari gambaran mamogram dari seseorang itu apakah ini breast cancer atau sebenarnya cuma tumor jinak atau lain sebagainya, itu AI akan memberikan assisting yang lebih baik. Mensupport analisis dokter begitu ya. Kiat dan upaya Pertamedi IHC dalam meningkatkan daya saing secara sehat seperti apa sih dok? Karena gila ya pertumbuhan dan persaingan rumah sakit gitu ya, swasta, negeri, apapun itu. Ya, of course untuk daya saing yang sehat, we have to comply with the regulations ya. Gitu. Kita harus mematuhi semua peraturan pemerintah. Yang kedua ya kita bermain di kualitas layanan gitu. Lebih fokus kepada kepuasan pasien gitu dan juga fasilitas-fasilitas tambahan, not necessarily medical facilities gitu, tapi memang fasilitas-fasilitas tambahan yang bisa menarik orang untuk datang ke IHC gitu. Hal-hal seperti itu yang harus diterapkan di IHC. Fasilitas, servis, dan harus comply dengan regulasi. Luar biasa. Inovasi apa lagi sih yang dilakukan Pertamedi IHC ini untuk mendukung perkembangan bisnis kesehatan? Mungkin dari kacamata orang bisnis dan juga seorang dokter tentunya dok. Ya, of course kita harus punya working capital yang baik kalau kita memang mau adopt something novel, something new yang mungkin di Indonesia belum ada. Nah itu dengan adanya strategic partner dari Swire Pacific ini, kita mampu mendevelop bagaimana Bali International Hospital itu it will be the real international hospital yang memang belum ada di Indonesia gitu. Jadi memang support dari pemerintah, support dari strategic partner dan juga kemudahan-kemudahan terkait special economic zone yang actually enable us to do this gitu. Itu sangat diperlukan untuk termasuk nanti pembukaan di Bali itu ya, International Hospital. Boleh diceritakan bagaimana progresnya dan masyarakat Bali berarti tidak perlu khawatir ya dengan layanan kesehatan lagi. Bukan hanya masyarakat Bali, masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga. Boleh diceritakan lebih jauh terkait itu dok? Ya, so mungkin bulan Februari atau the latest March ya 2025 gitu kita akan segera membuka Bali International Hospital gitu. Terus mungkin yang membedakan di situ adalah bagaimana orang Indonesia actually they can make appointment atau berkonsultasi dengan dokter luar negeri gitu di ranah Indonesia sendiri gitu. Itulah keunggulan special economic zone gitu. Dan juga mungkin beberapa obat-obatan yang secara regulasi belum bisa masuk ke Indonesia karena ini adalah daerah special economic zone gitu yang biasanya orang Indonesia untuk mendapatkan obat ini memang harus they actually had to go to abroad gitu. Itu bisa berobat ke Bali International Hospital. Di samping juga memang local wisdom ya, mereka memiliki culture of service gitu kan, orangnya sangat friendly dan juga very tourism minded gitu. Itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Health tourism itu tadi dan mungkin bisa ngebit Penang begitu ya dok, semoga ke depannya. Satu pertanyaan terakhir singkat saja, bagaimana target Pertamedi IHC ini terkait brand awareness dan brand image perusahaan di mata lokal dan global nih, terutama menghadapi persaingan yang semakin sengit ini dok? Ya, terkait target of course we want to be the top of mind ya di Indonesia gitu, menjadi top of mind layanan kesehatan yang terstandarisasi baik di Indonesia gitu. Secara global mungkin kita actually have to partner with the government gitu. Bagaimana kita memperluas jangkauan promosi-promosi rumah sakit Indonesia terutama Bali International Hospital ya untuk bisa menjangkau audiens di luar negeri dan juga comparable dengan rumah sakit yang memang menjadi tujuan medical tourism dari misalnya let's say pasien-pasien dari Middle Eastern dan sebagainya, itu mereka mungkin akan tertarik untuk saya sudah tidak sabar lagi dengan gebrakan-gebrakan lainnya, tapi kita nanti tunggu saja update-nya dari Dr. Harmeni. I will invite you again. Thank you so much for your time. Sekali lagi sudah share semua tentang rencana atau pencapaian-pencapaian Pertamedi IHC. Salam sukses, sehat-sehat selalu. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai bagaimana Hari Kesehatan Nasional ini fasilitas kesehatan juga harus kian optimal bersama Dr. Harmeni Wijaya selaku Direktur Komersial Pertamedi IHC. Saya Iqbal Switami Harja atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, di Home Channel 117, Bisnet TV Channel 24, di aplikasi video Oxygen TV dan TV serta live streaming di investor.id. IDTV, Investor Daily TV, inspirasi investasi. Selamat Hari Kesehatan Nasional.